Halo? Iya, benar. Jadi saya tuh sebenarnya mau ngirim PC. Sebenarnya udah dari kemarin gitu ya. Udah jadi, udah dikirimin kemarin gitu ya. Iya, sebenarnya buat dia, buat ngingetin ini aja gitu. Soalnya dulu tuh saya tuh pernah janji kalau mau bikinin gitu ya. Jadi eh gimana ya? Jadi waktu itu telat gitu ya, nggak bikin ya, udah ya mungkin udah ngecewain diri sendiri lah gitu ya. Jadi di sini saya mau ganti gitu, dan di sini juga pemilihan komponennya juga tepat gitu ya. Nih kalau mau tahu, di sini tuh saya pakai Asus ROG Crosshair 7 Hero Wi-Fi. Ini tuh motherboard dengan chipset X470 gitu ya. Lalu prosesornya juga AMD Ryzen 4700G. Sebenarnya eh, ini kan G, berarti pakai IGP. Cuma motherboardnya sendiri nggak ada slot buat ini, buat apa namanya, output gitu ya ke monitor. Jadi harus pakai VGA tambahan gitu ya. Cuma di sini biarkan saya pakai gitu ya, karena 47 gitu ya. Iya, iya, ini peringatan banget ini. Iya. Nah, untuk RAM-nya itu pakai Corsair Vengeance LPX 16 GB 4 kali 4. Jadi di sini kita ngambil empatnya gitu ya, saya ngambil empatnya, DDR4 3200 gitu ya. Karena emang generasi dulu tuh nggak bisa kenceng-kenceng amat gitu ya. Nah, terus di sini VGA-nya pakai FGA GeForce GTX 1660 Ti 6 GB GDDR6 SC Ultra. Iya, soalnya harganya 4,7. Terus juga sebenarnya nggak butuh tenaganya banget gitu kan. Yang penting bisa keluar gambar gitu ya. Sebenarnya pengen pakai yang rendah, cuma biar nyamain aja angkanya gitu ya. Iya. Nah, di sini juga untuk SSD pertamanya buat boot drive-nya itu pakai Intel Optane DC P4800X 750 GB. Terus SSD keduanya itu pakai Corsair MP510 4 TB. Berarti totalnya di sini itu ada 4,7 terabyte gitu ya. Nah, terus tadi kan udah ngambil angka 4-nya di RAM. Nah, di sini angka 7-nya dari power supply. Di sini pakai Seasonic Prime Titanium 750 watt. Nah, di sini temanya karena emang dia ceria, jadi dibikin PC-nya juga meriah dan berwarna-warni gitu ya. Biar seteng gitu ya. Nah, di sini CPU coolernya sebenarnya pakai Noctua NHD 15 Chromex Black. Tapi kipasnya diganti jadi Corsair HD 140 Twin Pack, karena ini emang pakai dua kipas doang gitu ya. Jadi ini temanya ini hitam putih plus warna gitu ya, lampu-lampu RGB. Mungkin seperti itu ya gambaran temanya. Nah, terus di sini case-nya pakai Fractal Design Divine 7 Clear Tempered Glass yang white. Jadi di sini emang tempered glassnya yang clear, jadi kelihatan banget ntar nyala-nyala gitu ya. Untuk case fan-nya itu ada 9 kipas buat airflow gitu ya, biar tetap dingin. Itu pakai di sini sebenarnya sama aja gitu ya, cuma di combo gitu ya.
Jadi ada 4 kali Corsair ML140 twin pack dan 1 kali Corsair ML140 yang single pack. Jadi 4 kali 2 8 tambah 1 9. Jadi emang totalnya ada 9. Nah, di sini itu ML itu buat nunjukin kalau ini tuh pakai teknologi magnet levitation. Jadi kipasnya ini muter karena magnet, bukan karena diputar pakai dinamo. Jadi ini bunyinya nggak akan kenceng gitu ya, nggak akan berisik gitu ya, tapi tetap dingin performanya. Soalnya yang kedengeran paling bunyi-bunyi angin gitu ya, ya kayak biasa gitu ya. Nah, di sini pakai 140 mili karena kipasnya ini 140 tuh berarti 14 gitu ya, 14 cm. Iya, nunjukin umur gitu ya. Nah, terus tadi casingnya juga pakai fractal design Divine 7. Nah, itu 7 gitu ya. Nah, terus di sini juga ada miscellaneous yang pertama itu pakai Corsair RGB Fan LED Hub. Kenapa saya pakai ini? Ini buat ngehubungin LED atau RGB-nya yang ada di kipas, lampu-lampunya yang di kipas itu biar nyala gitu ya. Jadi di sini 6 kipasnya, 6 dari 9 kipas itu bakal nyambung ke Corsair RGB Fan LED Hub. Nah, terus ntar si Fan LED Hub-nya ini nyambung ke Corsair ICUE Commander Pro gitu. Soalnya Commander Pro ini cuma nyediain 2 channel RGB gitu ya. Jadi ini udah kepake satu, sisa satu. Nah, di sini kan sisa 5. Sisa 3 tambah 2. 3 di casing lagi sama 2 di itu, di CPU cooler. Nah, jadi triknya di sini gimana ya? Bentar. Jadi di situ kan di ICUE Commander Pro-nya itu ada RGB LED splitter gitu kan, dari 1 ke 2. Nah, jadi di sini tuh semuanya dimasukin ke situ gitu. Iya. Nah, terus di sini juga miscellaneous 3-nya tadi kan itu miscellaneous 2-nya yang ICUE Commander Pro-nya. Nah, yang miscellaneous ketiganya ini NCXT internal USB hub. Kenapa saya pakai ini? Karena si ICUE Commander Pro-nya ini make USB 2.0. Nah, sayangnya di motherboardnya ini Crosshair 7 Hero Wi-Fi itu cuma ada cuma ada satu USB 2.0-nya. Jadi karena ini juga mau dipakai di front panel ada 2, jadi saya pakai USB splitter internal dari NCXT. Sebenarnya nggak full internal, karena itu internalnya 3 sama eksternalnya 2. Nah, jadi di situ saya udah nyolokin ini receiver keyboard sama mouse udah ditempelin di situ, diselipin. Jadi itu memang tinggal langsung pakai gitu ya. Iya. Jadi untuk kabel routingnya tadi udah dijelasin, yang untuk RGB sama PWM-nya gitu ya. Nah, terus di sini tuh gimana ya bilangnya? Nah, jadi dari motherboard itu diarahin ke internal USB hub-nya NZXT, kecolokin ke warna putih dari motherboard. Mungkin kalau nanti mau lihat kabelnya silakan gitu ya. Nah, terus di situ kan dipecah jadi 3. Nah, 1 itu ke ICUE Commander Pro sama 2 lagi ke front panel gitu ya. Ya, jadi pas gitu.
Terus yang duanya lagi tadi udah dibilang dicolokin ke receiver keyboard sama mouse, satu keyboard satu mouse gitu ya. Nah, tapi itu baru PC sama mouse dan keyboard doang. Nanti untuk apa namanya, monitornya nanti segera menyusul. Saya carikan yang pas gitu ya, biar sama dengan PC-nya gitu ya. Iya, nggak apa-apa kok. Iya. Nah, jadi kemarin udah saya kirim di jam yang sama kayak sekarang gitu ya. Jadi jam 6 saya udah bangun, udah ke tempat pengiriman, udah ngirimin gitu ya ke sana ya, ke tempat ibu ya gitu ya. Nah, jadi eh udah dikirim, harusnya sekarang masih di tengah perjalanan gitu ya. eh Gimana ya saya bilangnya, nanti akan saya carikan monitornya sesegera mungkin gitu ya. Ini ya hari ini juga gitu, karena sekarang juga mungkin masih banyak waktu luang gitu ya. Iya, ya udah, makasih ya udah mau luangin waktu gitu ya. Padahal juga ya udah gitu, cuma ya karena saya harus dapatin janji gitu ya. Jadi ya mau gimana lagi gitu ya, sebenarnya nggak terpaksa ya, karena senang-senang aja gitu ya, apalagi nge-researchnya pas ngelihat semua komponennya itu pas, saya seneng banget gitu ya, kayak wah dikasih kemudahan gitu ya. Ya walaupun kenapa nggak dari dulu gitu ya. Emang rada nyesel gitu ya. Ya udah ya. Ya udah, kapan-kapan aja kita ngobrol ya. Iya, ada sih kesibukan. Ya udah. Maaf ya. Ya, sama-sama. Halo. Barangnya sudah sampai. Iya, tapi VGA-nya beda yang digambar ya. Iya. Jadi gini, saya tuh lupa ngasih tahu. Sebenarnya tuh ada dua opsi. Nah, jadi opsi yang pertama itu untuk VGA-nya atau GPU-nya atau graphic card-nya itu GTX 1660 Super ya kalau nggak salah ya. Yang harganya itu 4,7, berarti itu ngikutin harganya. Nah, tapi ada lagi opsi kedua, saya tuh lupa bilang gitu ya, maaf ya. Jadi ada VGA dari AMD, namanya RX 470. Jadi itu ngikutin dari nama ya. Nah, saya lupa gitu ya ngasih tahu di situ graphic cardnya yang saya pakai. Waktu itu kan saya nanya ada nggak GTX 1660 Supernya. Nggak ada stoknya ternyata. Jadi saya nanya ada nggak RX 470 ROG Strix gitu ya, yang 8 GB yang OC. Katanya ada. Ya udah, jadi saya ngikutinnya yang namanya gitu ya. Iya, 470, bukan harganya 1660 Super gitu ya. 4,7. Soalnya lagi nggak ada stoknya gitu ya. Tapi nggak apa-apa kan? Iya. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bisa kok, itu bisa. Ya kalau buat sekedar make harian itu bisa gitu ya. Ya kalau mau dipakai yang kerja berat mungkinnya, mau bikin edit video mungkin bisa, cuma eh, mungkin ini ya kurang optimal gitu ya. Emang kebiasaannya VGA AMD gitu ya, tapi nggak terlalu sering kan. Oh iya, kalau lihat-lihat doang ya bisa lah itu kan, karena gantiin itu doang, gantiin output dari motherboard yang 4700 G nya gitu ya. Jadi harus pakai VGA tambahan gitu ya. Ya pakainya RX 470. Iya. Ya udah,
Saya cuma ngasih tahu itu aja ya, maaf ya. Iya, iya. Udah.